Rekaman video menunjukkan kobaran api besar dan asap yang mengepul. Iran kemudian melancarkan serangan terhadap fasilitas ekspor gas alam cair utama di Qatar di tengah lonjakan harga minyak dan gas alam global. Presiden Amerika Serikat Donald Trump membantah negaranya terlibat dalam serangan itu. Kembali Anda menyaksikan Sindo Siang. Pemirsa, pasukan pertahanan Israel atau IDF merilis rekaman serangan terhadap target yang diduga milik Hizbullah di Lebanon saat operasi darat. Pihak militer mengatakan telah melakukan serangan presisi yang menargetkan para pelaku bersenjata dan infrastruktur di daerah Bin Jbil. Asap mengepul dari lokasi dampak saat serangan menghantam pangkalan peluncuran rudal anti-tank. Sumber-sumber keamanan Lebanon melaporkan bahwa pasukan darat Israel telah maju menuju Bin Jbil setelah mengepung kota Khiam. Perkembangan ini menyusul peluncuran operasi darat yang digambarkan Israel sebagai terbatas di Lebanon Selatan pada 16 Maret. Seorang jurnalis nyaris terhantam rudal saat melakukan peliputan di Lebanon Selatan. Including the Al-Marj outpost opposite Merkaba and carried out drone strikes on the Al-Raheb site near Aitar al-Shab. Further rocket attacks were reported against Nahariya and Ini adalah detik-detik serangan udara yang nyaris menghantam seorang jurnalis di Lebanon Selatan. Jurnalis asal Inggris bernama Steve Sweeney bersama seorang kameramen tengah melakukan peliputan ketika serangan terjadi. Serangan diduga dilakukan oleh militer Israel dan menyasar kendaraan yang mereka tumpangi saat melintas di sebuah jembatan di selatan Lebanon. Meski berhasil melompat menyelamatkan diri, akibat serangan ini jurnalis tersebut terluka dan harus mendapatkan perawatan di rumah sakit. Insiden terjadi di tengah eskalasi konflik antara Israel Amerika dengan Iran yang berlangsung hampir 3 pekan. Pecahan rudal Iran menghantam sebuah bangunan tempat tinggal di Israel. Satu orang dilaporkan mengalami luka serius. Sebuah bangunan tempat tinggal mengalami kerusakan setelah terkena pecahan rudal yang diduga berasal dari Iran di Jaljulia, Israel. Bagian luar rumah rusak dengan puing-puing berserakan di dekat pintu masuk. Sebuah lubang besar juga terlihat di langit-langit dengan kabel yang terbuka dan beton yang retak. Sementara petugas tanggap darurat berkumpul di lokasi kejadian. Satu orang dilaporkan mengalami luka serius dalam insiden ini. Sebelumnya pecahan rudal Iran menghantam beberapa lokasi di Israel setelah serangan gencar yang diluncurkan dari Iran menewaskan sedikitnya 2 orang dan melukai beberapa lainnya. Iran melancarkan serangan bom tandan ke Israel Tengah yang menewaskan 2 orang. Sementara di kota Nahariya, Israel, sebuah rudal yang diluncurkan Iran berhasil dicegah. Warga terlihat menuju tempat perlindungan setelah Iran meluncurkan bom tandan yang menargetkan Israel Tengah pada Selasa malam. Jejak terang proyektil melintasi langit malam di atas wilayah Tel Aviv disertai dengan suara sirine serangan udara. Serangan tersebut digambarkan sebagai pembalasan atas pembunuhan Sekretaris Dewan Keamanan Nasional Iran Ali Larijani oleh Israel. Diketahui 2 orang tewas di daerah Ramat Gan selama serangan itu. Sementara sebuah roket yang diluncurkan Iran ke arah Israel Utara berhasil dicegat di dekat kota Nahariya, Israel pada Rabu. Hingga kini belum ada laporan mengenai korban luka ataupun kerusakan. Terjadi serangan rudal balistik oleh Iran ke perusahaan minyak Aramco di Riyadh, Arab Saudi.
Pada serangan tersebut, 4 rudal balistik Iran dicegat oleh pertahanan udara militer Arab Saudi. Dampak serangan rudal balistik Iran menyebabkan kebakaran dan memaksa penghentian sementara sebagian produksi minyak di kilang utama Aramco. Garda Revolusi Iran meluncurkan gelombang rudal ke-61 dari operasi Fadeh Sadek 4 yang menargetkan Tel Aviv, Israel. Peluncuran rudal ini sebagai pembalasan atas pembunuhan Ali Larijani, Sekretaris Dewan Keamanan Nasional tertinggi Iran. Rekaman peluncuran rudal dirilis oleh Garda Nasional pada Rabu pagi. Menurut pernyataan dari kantor Humas Garda Revolusi, gelombang serangan tersebut melibatkan 4 rudal Khorramshahr bersama dengan beberapa rudal Qadr, Emad, dan Khaybar Shekan. Komando Pusat Amerika Serikat CENTCOM merilis rekaman serangan pasukan Amerika Serikat terhadap aset militer Iran. Rekaman menunjukkan serangan terhadap kendaraan lapis baja dan pesawat terbang, diikuti oleh kepulan asap yang membumbung dari lokasi yang menjadi sasaran. Menurut angka terbaru, pihak Iran melaporkan lebih dari 1.400 orang tewas dengan 13 kematian personel militer yang diakui oleh pihak Amerika Serikat dan hingga 15 di pihak Israel. Konflik yang semakin memburuk telah menyebabkan harga energi global melonjak dan mengakibatkan penutupan Selat Hormuz secara efektif yang menangani 20% lalu lintas minyak global. Tingginya eskalasi konflik di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Tentara pasukan Persia Iran dalam kesiapan sangat tinggi. Militer Persia tidak hanya mengandalkan jumlah pasukan, mereka mengembangkan sistem organisasi dan strategi perang. Pasukan militer Persia adalah struktur organisasi yang sangat rapih. Kekuatan militer Persia juga didukung oleh tradisi pelatihan yang ketat sejak usia muda. Latihan tersebut membentuk prajurit yang memiliki ketahanan fisik tinggi dan kemampuan bertempur. Disambut hangat, tim sepak bola putri nasional Iran kembali ke tanah air. Saat tiba, para pemain disambut oleh para pejabat dan masyarakat Iran di perbatasan Bazargan, Turki, Iran. Sebelumnya, tim nasional sepak bola putri Iran menjadi pusat kontroversi setelah menolak menyanyikan lagu kebangsaan Iran dalam pertandingan di Australia. Atas aksinya, 6 pemain dan 1 anggota staf menerima tawaran suaka di Australia dengan alasan kekhawatiran akan keselamatan jika kembali ke Iran.